merasakan fenomena gaib seperti itu, Pak, apabila mengambil salah satu batu di sini. Iya, memang seperti itu. Berarti harus dibalikin lagi. Oh, ini di mana ini? Ya udah di mana? Tadi ambilnya di mana, Masnya? Ya pemirsa, ini ada salah satu bentuk batu yang memang agak sedikit aneh ya. Di tengahnya berbolong nih. Saya tertarik di batu ini nih, karena bentuknya agak sedikit unik ya pemirsa ya. Nah, kemudian kalau ini pada awalnya batu ini pecah, Pak. Pecah, kemudian dilem, kemudian itu sempalannya hilang. Gitu. Yang agak aneh dari batu ini, ini kan batu itu padat ya. Iya. Tapi pada saat pecahannya di atas, ini dia berlobang di tengahnya. Bukan sumur ya? Iya, bukan. Air ada di kedalaman, dari kedalaman ini. Ini saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya ditarik ke sini. Lihat apa? Aku nggak lihat. Kagetnya gitu. Kaget banget pas di depan mata dia muncul dengan tiba-tiba lewat dan penampakannya sangat serem banget gitu. Merinding ya, pemirsa. Saya merinding. Ada satu bayangan yang memang menuntut saya ke depan, yang mengharuskan saya menyiramkan sebelum saya naik ke sebuah candi tersebut. Saya disuruh untuk menyiramkan air. Ada punya airnya. Saya langsung lari ke atas. Entah ada kekuatan apa yang memang membawa saya dan mendorong saya hingga sampai ke altar candi untuk menemukan sebuah pusaka. Istighfar hatinya, istighfar. Istighfar ya. Yuk, nggak apa-apa yuk, nggak ada apa-apa yuk, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Yuk kita cari Kiprana dulu ya. Lihat nggak ada cahaya satu titik di situ tuh, di rumput itu. Lihat kan? Bisa dilihat dari manifestasi ya, manifestasi yang coba menarik saya kekuatan di sini, seperti pisau, bekas pisau. Ini bisa dilihat dari teksturnya. Ya ampun, ini kayak zaman apa ya? Coba saya mau tanya ke narsumnya dulu. Saya mau tanya, pernah nggak ditemukan sejenis benda seperti ini di sini ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Selain itu? Selain benda-benda itu dari tablet, ada juga dari stuko, kemudian termasuk arca dari stuko banyak, termasuk juga arca emas. Arca emas itu diketemukan hanya
sebatas tangannya aja. Ya, jadi ini masih kental banget akan budaya dari agama Buddha ya, Iya, berarti ya, Hindu Buddha. Ya. Karena memang ditemukan stupa dan lain sebagainya yang memang menciri khaskan dari agama tersebut pada zamannya pada saat Iya, itu. Yang memang pernah ada di sini memang energinya kuat sekali nih ratu di sini. Nih. Jadi seperti itu. Ini nanti akan kita kembalikan ya. Kita akan coba lagi menelusuri tempat-tempat. Dengar sesuatu? Iya, tadi juga dia sempat teriak, Ki. Tadi serem banget, mukanya serem banget pokoknya. Kayak sosok putih terus, Tapi kayak asap, tapi dia tuh putih semua, tapi nggak ada mukanya gitu loh. Itu bukan cuma halusinasi kamu aja. Enggak, aku udah Beberapa lihat kali. beberapa kali, aku lihat gini lagi, tapi makin jelas. Berapa kali? Ya kita coba kita ke arah sana aja Nak ya. Ya kita coba turun ya. Ya, turun aja kan. Siapakah gerangan sosok yang mencoba untuk mewujudkan eksistensinya di situs berusia ribuan tahun ini? Nah tadi saya sempat mendengar teriakan dari ratu nih. Yang dilihat dan dirasakan ratu di bawah itu apa ya? Jadi aku tuh ngelihat sosok putih, serem banget, pokoknya kayak rambutnya panjang hitam gitu. Tapi dia nggak kayak asap tapi berbentuk manusia gitu. Itu deh pokoknya. Berapa kali tuh? Dia jalannya tuh kayak bukan jalan gini tapi hilang. Datar gitu ya. Ya pemirsa, yang dilihat dan dirasakan oleh ratu itu adalah simbolik dari kekuatan makhluk-makhluk astral ya. Jadi kekuatan yang tidak penuh sehingga menimbulkan penampakan dari ektoplasma. Nah ektoplasma itu adalah satu kandungan energi yang memang terkumpul untuk mulai perwujudan dari makhluk-makhluk astral yang memang ada di wilayah seputaran candi ini. Tapi dia belum membentuk gitu. Betul. Ya, kayak belum ada wujudnya yang gamblang gitu ya. Baru membentuk udah, tapi belum gamblang banget kali ya. Jadi energinya mereka masih mengumpul. Dengar apa? Kenapa? Dengar nangis. Enggak dengar. Enggak, cuman itu aja. Halusinasi kali. Tim ada yang dengar nggak? Ada yang nggak? dengar kan? Nggak ada. Nggak ada kok. Rasanya dengar kan? Saya akan coba mendeteksi sebelah sana. Mungkin di follow sebentar sampai sini ya. Saya penasaran dengan suatu fenomena seperti ini. Nggak ada loh. Yuk. Tim Jejak Paranormal tertantang untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi. Di sini ada beberapa candi sih. Banyak ya. Jadi ada satu kekuatan yang memang dihasilkan dari residual energi. Mungkin saja didengar oleh ratu ya. Seperti jeritan, tangisan, itu adalah kumpulan energi-energi yang memang sudah ada dari zaman dulu, tapi terekamnya pada saat ini. Sehingga itu menimbulkan residual energi atau kejadian pada masa lampau. Dimana kalau kita ke arah sana? Saya penasaran ke arah sana nih. Ada seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa candi di sini. Gimana? Kita coba aja sana ya. Kita temuin dulu ya. Mas dengar nggak mas? Dengar nggak mas? Tahu nggak dengar? Nggak percaya? Kita dengar lagi. Saking kesannya cuma aku yang dengar, aku coba tarik earphone-nya kameramen. Ana yang pertama dengar. Pas dengerin ini denger. Tadi aku dengar jelas-jelas ada suara tangisan. Pas Ana dengerin, ternyata akhirnya Ana denger di dalam suara rekaman itu ada suara tangisan. Tapi kayak dari jauh ya. Nah, kedua kalinya aku suruh kameramen coba denger deh.
Mas bener, ini ada suara tangisan di sini jelas banget. Akhirnya kameramen pun dengar suara tangisan itu. Ya, jadi fenomena yang dirasakan oleh Ratu ini bisa aja terjadi ya, tergantung dari frekuensi yang memang ada di dalam tubuh Ratu. Dan pada saat saya coba melakukan interaksi, ini coba ditahan dulu, ditahan dulu. Udah yuk, udah please, enggak, yuk, lihat lanjutin dulu. Jelasin ya, oke, tadi yang dilihat, oke, aku juga tadi lihat, itu sosok yang memang tadi aku lihat, tapi mereka sekarang udah nggak ada. Yuk please, yuk, ini masih banyak, kita harus masih banyak penelusuran, ini kita baru sampai sini aja loh, yuk please, aku yakin kamu kuat, yuk, aku yakin deh, kamu pasti kuat. Kayak gitu, aku kalau pikiran kosong aku bisa lihat. Nah, gitu. udah tahu kan? Kayak gitu. Sekarang udah tahu kan? Setiap pikiran kamu kosong, kamu lihat. Coba sekarang bisa nggak dikontrol? Gimana caranya biar kamu nggak ngelihat? Intinya apa? Kamu harus fokus, istighfar, ya. Jangan ditakutin dikalahkan rasa takut. Yuk istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak yuk. Yuk lanjut lagi yuk. Soalnya baru setengah jalan. Kakak temenin aku ya. Kayak aku jagain kita yuk. Ayo aku jagain. Yuk. Mana jalan? Coba yuk sana yuk. Kejadian-kejadian yang ada di sini membuat orang juga sedikit gemeteran atau merasa takut. Tapi saya ingatkan kembali, rasa takut cuma ada di pikiran kita ya. Tergantung kita bisa memanipulasinya seperti apa. Nah kebetulan mereka sudah datang. Dia masih ketakutan sih. Tapi masih kuat ya. Enggak. Tadi dia sempat pengen pulang. Ya, yang jelas, insya Allah selama kita berpikiran positif, hasilnya juga akan baik. So, ya, kita langsung aja ke sana ya. Udah ya, tenang ya. Meskipun enggak, aku pegang terus deh.